Halo teman-teman, balik lagi di channel Rido Setiawan. Gimana nih kabar teman-teman semua? Tidak terasa sekarang tinggal kurang dari 2 bulan lagi menuju OSK 2024 yang akan dilaksanakan akhir Maret. Nah, semoga teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menghadapi OSK diberi kemudahan dan terus semangat belajarnya, dan jangan lupa berdoa supaya diberi kelancaran nanti. Sebelumnya saya minta maaf karena udah lama nggak bikin konten video-video di YouTube karena ada kesibukan ngajar di tempat lain. Dan di video kali ini khusus untuk persiapan OSK tahun 2024, saya sudah bikin prediksi soal OSK Kimia tahun 2024. Ada sebanyak 50 soal yang akan saya bahas dalam 3 video yang berbeda. Buat teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jika video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa klik tombol like-nya agar saya bisa lebih semangat lagi bikin video-video pembahasan soal yang lainnya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman lain bisa memperoleh manfaat pembahasan soal yang saya buat. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini soal terkait materi atom. Jadi ada suatu ion monoatomik memiliki muatan +3. Diketahui ion tersebut memiliki jumlah neutron 4 lebih banyak daripada jumlah proton. Massa dari ion tersebut 3 kali dari jumlah elektronnya. Jumlah elektron dari ion tersebut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, yang pertama diketahui ada suatu ion bermuatan +3. Misalkan ionnya itu X, muatannya +3 atau 3+. Muatan +3 itu artinya apa? Atom X sudah melepaskan 3 elektron membentuk ion X bermuatan 3+. Jadi jumlah elektronnya sudah berkurang 3. Di mana kalau dari kondisi atomnya, jumlah proton itu kan awalnya sama dengan jumlah elektron. Ketika 3 elektron sudah dilepas, berarti sekarang jumlah protonnya 3 lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Atau dengan kata lain, jumlah proton sama dengan jumlah elektron ditambah 3. Lalu di soal diketahui jumlah neutron 4 lebih banyak daripada jumlah proton. Berarti jumlah neutron sama dengan jumlah proton ditambah 4. Lalu yang terakhir, massa dari ion tersebut 3 kali dari jumlah elektronnya. Nah, nomor massa atau massa dari atom itu setara dengan jumlah proton dan juga jumlah neutron. Sehingga jumlah proton dan jumlah neutron atau massa dari atom sama dengan 3 kali jumlah elektron. Nah, untuk mencari jumlah elektron, maka teman-teman harus ganti proton dan neutron menjadi elektron. Jadi, yang pertama neutronnya ini kita ganti dulu dengan P + 4. Berarti jadinya N-nya kita ganti dengan P + 4. Jadinya P + 4 sama dengan 3 elektron. P + P hasilnya 2P ditambah 4 sama dengan 3 elektron. Lalu P-nya kita ganti dengan elektron +3. Berarti 2 kali elektron +3 ditambah 4 sama dengan 3 elektron. 3 kali elektron. Nah, lalu kita kalikan 2 elektron, 2 kali 3 + 6, lalu ditambah 4 sama dengan 3 elektron. 2 elektron kita pindah ke kanan, 6 + 4 hasilnya 10, berarti 3 elektron dikurang 2 elektron. 3 kurang 2 hasilnya 1, maka jumlah elektronnya di sini hasilnya 10. Sehingga jawaban soal nomor 1 adalah yang B. Jadi jumlah elektron dalam ion tersebut adalah 10. Sangat mudah bukan?
Nah, itu pembahasan untuk soal yang nomor 1. Berikutnya soal nomor 2. 3 senyawa dari unsur yang sama yaitu logam M dan oksigen memiliki komposisi berikut ini. Berdasarkan hukum kelipatan perbandingan, maka rumus kimia senyawa C adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, sesuai hukum kelipatan perbandingan, dari data massa M dan massa O yang membentuk senyawa A, B, dan C, maka kita harus hitung terlebih dahulu berapa perbandingan massa M dan O untuk masing-masing senyawa dengan cara kita bagi massa oksigen dengan massa logam M. Nah, kalau teman-teman hitung, maka nanti akan dapat perbandingan massa M dengan massa O dari ketiga senyawa dapatnya sesuai pada gambar di tabel ini. Untuk senyawa A perbandingannya 1:0,286 dan seterusnya. Perbandingan ini didapat dengan cara teman-teman bagi massa O dengan massa M. Nah, sesuai dengan hukum kelipatan perbandingan, untuk perbandingan massa M yang sama-sama 1, maka perbandingan massa O di ketiga senyawa, kalau kita hitung perbandingannya harus berupa bilangan bulat. Dan perbandingan bilangan bulat itu sesuai dengan jumlah oksigen di ketiga senyawa tersebut. Nah, maka setelah teman-teman dapat perbandingan massa M dan massa O dari ketiga senyawa, teman-teman bandingin massa O di senyawa A, B, dan C. Berarti 0,286 dibanding 0,429 dibanding 0,381. Nah, kalau kita hitung di kalkulator, perbandingan ini supaya jadi perbandingan bilangan bulat, maka teman-teman bagi semua angka perbandingan ini dengan angka terkecilnya. Nah, kita bagi semuanya dengan 0,286. Jadi hasilnya 1 dibanding 0,429 dibagi 0,286. Hasilnya 1,5. Kemudian 0,381 dibagi 0,286. Hasilnya 1,33. Nah, perbandingan ini masih belum perbandingan bilangan bulat. Supaya jadi bilangan bulat, karena di sini ada yang komanya 33 dan ada yang komanya 5, supaya jadi perbandingan bilangan bulat, maka kita harus kalikan semua dengan 6. Nanti yang koma 3 berubah menjadi bilangan bulat, yang koma 5 berubah jadi bilangan bulat juga. Kenapa harus dikali 6? Karena kalau komanya 3 itu harus kita kali 3. Sementara kalau komanya 5 kita kali 3, nanti masih ada koma 5. Maka harus kita kalikan 2 lagi. Nah, sehingga totalnya kita harus kalikan 6. Nah, sehingga ketika dikali 6, hasilnya jadi 6 banding 1,5 dikali 6 hasilnya 9. Banding 9, kemudian 1,33 dikali 6 hasilnya 7,98, kita bulatkan jadi 8. Berarti karena kita kalikan 6, maka perbandingan M-nya juga dikali 6. Sehingga rumus kimia senyawa A sama dengan M-nya 6. Karena perbandingannya kita kalikan 6, jadi M-nya jadi 6 semua. O-nya sesuai dengan perbandingan angka di perbandingan ini. O-nya 6, senyawa B, M-nya 6, O-nya 9, senyawa C, M-nya 6, O-nya 8. Nah, rumus kimia senyawa C jadinya M6O8, atau kalau kita ubah perbandingan 6:8, kita sederhanakan, jadinya
kita bagi 2, sama-sama kita bagi 2, jadinya M3O4. Maka rumus kimia senyawa C yang tepat adalah M3O4. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah yang D. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 2. Oke, soal berikutnya soal nomor 3. Suatu sampel sebanyak 3,41 gram unsur logam M bereaksi sempurna dengan 1,12 gram X2 menghasilkan 4,53 gram senyawa MX. Identitas senyawa X2 yang tepat adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, ini soal terkait stoikiometri sebenarnya. Jadi ketika logam M bereaksi dengan X2, maka dihasilkan senyawa MX. Kalau kita setarakan persamaan reaksi ini, maka kita harus kalikan MX-nya supaya X-nya jadi 2. Jadi kita kasih koefisien 2 supaya X-nya sama-sama 2. Lalu koefisien M di kiri harus kita kalikan 2. Nah, persamaan reaksi setaranya kurang lebih seperti ini. Maka dari sini perbandingan koefisien M dengan X2 adalah 2:1. Sehingga dari sini kita punya hubungan bahwa mol dari M itu sama dengan 2 kali mol dari X2. Mol dari M itu sama dengan massa dari M dibagi ARM. Kemudian mol dari X2 sama dengan massa dari X2 dibagi MR dari X2. Nah, kalau kita uraikan, MR dari X2 ini sama saja 2 kali dari ARX. Nah, dari kelima pilihan jawaban di sini, molekul X2 itu berupa molekul halogen. Nah, kita uraikan terlebih dahulu. Jadi massa M diketahui di soal sebesar 3,41 dibagi ARM sama dengan 2 kali massa X2-nya 1,12 dibagi MRX2 sama dengan 2 kali ARX. Maka 2-nya bisa kita coret. Sehingga kita punya hubungan bahwa AR dari M-nya, jadi kedua persamaan ini kita balik, terus dikalikan silang. Nanti kita akan dapat persamaan AR dari M sama dengan 3,41 dibagi 1,12 kali AR dari X. Nah, ini hubungan ARM dengan ARX. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, karena unsur X itu adalah unsur halogen, maka kita bisa gunakan cara coba-coba. Kita coba-coba ARX sesuai dengan halogen dari fluorin sampai AT. Nah, kita coba-coba. Kalau teman-teman coba-coba, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi, dengan memasukkan nilai ARX untuk jenis X dari F sampai AT, nanti teman-teman hitung nilai AR dari M yang didapat nilainya segini. Lalu teman-teman cocokkan kira-kira logam M apa yang sesuai dari masing-masing jenis X ini. Cocokkan dari nilai ARM ke tabel periodik unsur. Ternyata di sini pilihan logamnya antara CO, Ag, sama Pu. Dan dengan melihat senyawa MX ini mengandung ion M+ dan anion X-. Nah, karena kationnya itu berupa M+, maka untuk menentukan logam mana yang sesuai, maka teman-teman lihat dari ketiga logam ini yang bisa bermuatan +1, yang biasanya bermuatan +1 itu logam Ag. Logam CO itu jarang sekali yang bermuatan +1, rata-rata +2 atau +3. Logam Pu juga jarang sekali dibahas, apalagi untuk muatannya jarang sekali kita pelajari.
Sehingga logam yang paling sesuai di sini adalah logam Ag, karena logam Ag banyak ditemukan dalam bentuk ion +1. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini, senyawa X2 yang tepat adalah molekul Cl2. Jadi jawabannya yang B. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 3. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 4. Suatu campuran gas CH4 dan gas C2H6 sebanyak 0,732 gram dibakar dengan udara berlebih menghasilkan gas CO2 sebanyak 2,064 gram. Berapa persen mol dari gas C2H6 dalam campuran gas tersebut? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, ini soal terkait materi stoikiometri juga. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan, teman-teman harus bisa menuliskan reaksi pembakaran sempurna untuk senyawa CH4 maupun C2H6. Untuk CH4 reaksinya dari CH4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Reaksi pembakaran hidrokarbon pasti selalu menghasilkan CO2 dan H2O kalau pembakarannya sempurna. Nah, lalu teman-teman setarakan jumlah karbon di kiri dan kanan sudah sama-sama 1, jumlah hidrogen di kiri 4, di kanan baru 2, supaya jadi 4, H2O harus dikalikan 2. Kemudian jumlah oksigen di kanan, 2 dari CO2, dan 2 kali 1 atau 2 dari H2O, berarti totalnya 4. Jumlah oksigen di kanan 4, maka di kiri harus 4. Supaya 4, O2-nya harus kita kalikan 2. Lalu teman-teman tuliskan juga reaksi pembakaran sempurna untuk C2H6. Reaksinya hampir sama. Ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Jumlah karbon di kiri 2, maka CO2 di kanan harus dikalikan 2 supaya karbonnya 2. Jumlah hidrogen di kiri 6. Supaya sama, H2O di kanan harus dikalikan 3 supaya hidrogennya 6. Maka dari sisi kanan di sini jumlah oksigennya jadi 2 kali 2 4 ditambah 3 kali 1 3. Berarti 4 tambah 3 7. Sehingga jumlah oksigen di kiri harus 7 juga. Supaya 7, maka O2-nya harus kita kalikan 7 per 2. 7 per 2 kali 2 hasilnya 7. Nah, ini persamaan reaksi setara untuk pembakaran CH4 dan C2H6. Nah, setelah itu bagaimana? Diketahui di soal bahwa campuran gas CH4 dan C2H6 memiliki massa 0,732. Berarti kita punya persamaan massa CH4 ditambah massa C2H6 totalnya sama dengan 0,732. Ini persamaan yang pertama. Atau teman-teman boleh misalkan massa CH4 sebagai X, massa C2H6 sebagai Y. Jadi persamaannya menjadi X plus Y sama dengan 0,732. Nah, kemudian karena ini persamaan dua variabel, teman-teman harus punya dua persamaan untuk menyelesaikan persamaan ini, supaya dapat nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, di soal diketahui jumlah gas CO2 yang dihasilkan masanya sebesar 2,064 gram. Kalau dari persamaan stoikiometri reaksi pembakarannya, teman-teman bisa lihat perbandingan koefisien CH4 dengan CO2 itu 1:1. Perbandingan koefisien C2H6 dengan CO2 itu 1:2. Sehingga dari persamaan ini, yang pertama, kita bisa tahu bahwa mol CO2 yang dihasilkan dari reaksi pembakaran CH4 sesuai perbandingan koefisiennya berarti sama dengan mol dari CH4. Lalu mol CO2 yang dihasilkan dari pembakaran C2H6 sesuai perbandingan koefisien berarti 2 kali dari mol C2H6. Kalau kita totalin jadinya mol total CO2 sama dengan mol CH4 ditambah 2 kali mol C2H6.
Berarti kita bisa tulis di sini mol CH4 ditambah 2 kali mol C2H6 sama dengan mol total dari CO2. Nah, mol CH4 bisa kita ganti dari rumus mol sama dengan massa per mR. Berarti mol CH4 bisa kita ganti menjadi massa CH4 dibagi mR dari CH4. Kemudian mol C2H6 juga bisa kita ganti menjadi massa C2H6 dibagi mR C2H6. Nah, kemudian mol CO2 bisa kita hitung dari massa CO2 diketahui di soal 2,064 dibagi mR dari CO2. Nah, lalu persamaan ini kita ubah lagi. Massa CH4 tadi kita misalkan sebagai X, berarti X dibagi mRCH4. Teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur AR karbon sama AR hidrogen. AR karbon itu 12, AR hidrogen 1. Berarti 12 ditambah 1 kali 4. Lalu ditambah 2 kali massa C2H6 tadi kita misalkan sebagai Y dibagi mRC2H6, berarti 2 kali AR karbon, 2 kali 12 ditambah 1 kali 6. Sama dengan 2,064 dibagi mRCO2, berarti AR karbon 12 ditambah 2 kali AR oksigen. AR oksigen, teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur, nilainya 16. Nah, maka dari sini teman-teman memperoleh persamaan yang kedua. Nah, sehingga dari dua persamaan ini teman-teman bisa selesaikan di kalkulator menggunakan penyelesaian persamaan dua variabel. Jadi masuk mode persamaan dua variabel yang equation, kemudian cari yang persamaan dua variabel. Nah, kalau di kalkulator saya menunya seperti itu. Lalu teman-teman masukkan di persamaan pertama. Di persamaan pertama koefisien X-nya itu 1. Koefisien Y-nya juga 1. Terus konstantanya 0,732. Kemudian di persamaan kedua koefisien X-nya berarti 1/12 plus 4. Berarti 1/16. Kemudian koefisien Y-nya 2 dibagi 2 kali 12 ditambah 6. Berarti 2 dibagi dalam kurung 2 kali 12, 24 ditambah 6. Kemudian konstantanya 2,064 dibagi dalam kurung 12 ditambah 16 kali 2. Nah, setelah teman-teman masukkan dua persamaan ini, teman-teman tinggal klik sama dengan di kalkulator, maka nanti muncul hasil dari X dan juga hasil dari Y kalau diklik sama dengan lagi. Maka dari perhitungan kalkulator ini kita dapat nilai X atau massa dari CH4 itu sama dengan 0,4538 gram. Kemudian nilai Y atau massa dari C2H6 kita klik sama dengan lagi, sama dengan 0,2782 gram. Nah, ini massa CH4 dan massa C2H6. Lalu yang ditanyakan di soal adalah berapa persen mol gas C2H6. Persen mol C2H6 berarti mol dari C2H6 dibagi mol total mol CH4 plus mol C2H6 dikali 100. Nah, mol C2H6 berarti massa C2H6 dibagi mR-nya. Tadi mR-nya 2 kali 12 ditambah 6 berarti 30 ya.
Maka mol C2H6 sama dengan 0,2782 dibagi 30. Kemudian mol dibagi mol CH4, masa CH4 0,4538 dibagi MR-nya 16, 12 ditambah 4, ditambah mol C2H6 tadi 0,2782 dibagi 30. Ini dikalikan 100. Maka kita bisa hitung di kalkulator. Kita pindah ke mode biasa. Terus kita masukkan 0,2782 dibagi 30. Lalu dibagi 0,4538 dibagi 16 ditambah 0,2782 dibagi 30. Nah, lalu dikalikan 100. Sehingga hasilnya sama dengan 24,64%. Maka jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah yang C, 24,64%. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 4. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, berikutnya soal nomor 5. Konfigurasi elektron yang tepat untuk Ce dengan nomor atom 58 adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk menentukan konfigurasi elektron dari Ce supaya lebih mudah, teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur. Posisi dari Ce, kalau teman-teman lihat, dia ada di golongan lantanida. Posisi Ce nomor atom 58 sebenarnya posisinya itu setelah atom La. Nah, dari tabel periodik unsur ini, teman-teman bisa lihat sesuai urutan nomor atom, konfigurasi elektron dari Ce bisa kita mulai dari Xe. Jadi, konfigurasi elektron Ce sama dengan Xe. Kemudian, setelah Xe, kita masuk ke blok S di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6, berarti baris 6S. Maka setelah Xe, konfigurasi elektronnya 6S2. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini unsur La itu berada di blok D, bukan di blok F. Jadi setelah 6S, berarti konfigurasi elektron La adalah di sini blok D-nya dari 3, 4, 5. Berarti La memiliki 1 elektron di 5D. Jadi setelah 6S2, 5D1. Baru setelah itu ke Ce. Ce berada di blok F. Nah, blok F itu mulai dari 4F. Berarti Ce setelah 5D1 itu baru 4F1. Maka konfigurasi elektron yang tepat untuk Ce itu seperti ini. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang B. Xe 6S2, 4F1, 5D1. Meskipun urutan penulisannya dibalik, tapi kalau sesuai, maka itu sama saja. Konfigurasi elektron yang sama saja. Nah, jadi jawaban soal nomor 5 ini yang B. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 5. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 6. Asam fosfat dibuat dengan cara melarutkan P4O10 dalam air. Berapa massa P4O10 yang dibutuhkan untuk membuat 1,19 liter larutan yang mengandung 5,5% massa dari asam fosfat? Diketahui densitas larutan yang dihasilkan adalah 1,025 gram per mililiter. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, jadi proses yang terjadi itu kita melarutkan P4
O10 dalam air berubah menjadi H3PO4. Jadi rumus kimia asam fosfat adalah H3PO4. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, dari 1 molekul P4O10 yang mengandung 4 atom fosfor berubah menjadi molekul H3PO4 yang mengandung 1 atom fosfor. Maka sesuai dengan kesetimbangan atomnya, harusnya di sini 1 molekul P4O10 akan berubah menjadi 4 molekul H3PO4. Perbandingan stoikiometrinya seperti itu. Nah, untuk menghitung massa P4O10, yang pertama yang harus kita hitung adalah berapa mol dari H3PO4. Mol dari H3PO4 bisa kita hitung dari nilai massa dibagi MR. Nah, massa di soal di sini belum diketahui. Baru diketahui persen massa dan juga densitas larutan serta volume larutannya. Untuk mencari massa, maka teman-teman cari dari persen massa dikali massa total. Atau massa total dicari, massa larutan bisa kita cari dari densitas kali volumenya. Berarti persen massa kali densitas kali volume larutan dibagi MR. Nah, persen massa asam fosfat diketahui 5,5%. Kita ubah menjadi angka pecahan, berarti 5,5 dibagi 100. Jadinya 0,055. Dikali densitas larutannya 1,025, dikali volume larutannya. Di sini kalau teman-teman perhatikan, volume larutan dalam satuan liter, densitas satuan volumenya dalam mililiter. Maka supaya sama, volume larutannya harus kita ubah dari liter menjadi mililiter. Jadi dikali 1000. Berarti jadinya 1190. Dibagi MrH3PO4, teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur. AR hidrogen itu 1 dikali 3, karena hidrogennya 3, kemudian AR fosfor itu 31, ditambah AR oksigen 16 kali 4. Maka kita bisa hitung di kalkulator 0,055 kali 1,025 dikalikan 1190. Lalu dibagi 1 kali 3 ditambah 31 ditambah 16 kali 4. Hasilnya 0,685 atau 0,6846 kalau kita bulatkan. Atau bisa juga kita bulatkan dua angka saja, 0,68 mol. Nah, ini mol dari H3PO4. Kemudian mol dari P4O10 sesuai dengan perbandingan stoikiometrinya, 1 molekul P4O10 menghasilkan 4 molekul H3PO4. Berarti mol P4O10 sama dengan 1/4 kali mol H3PO4. Berarti sama dengan 1/4 kali 0,68. Nah, setelah itu kita baru bisa mencari berapa massa P4O10. Massa sama dengan mol kali MR. Molnya 1/4 kali 0,68 dikali MR P4O10 berarti 4 kali AR fosfor. Teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur. AR fosfor 31 ditambah 10 kali AR oksigen, 10 kali 16. Maka kita bisa hitung di kalkulator 0,68 kali dibagi 4 dikali 31 kali 4 ditambah 10 kali 16 berarti 160. Sama dengan 48,3 kalau kita bulatkan. Maka jawaban yang paling mendekati di soal nomor 6 ini adalah yang B, 48,6 gram. Sangat mudah bukan?
Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 6. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 7. Sebanyak 0,8214 gram KMNO4 dilarutkan dalam air, lalu dimasukkan ke dalam 500 ml labu takar dan ditambah air sampai tanda batas. Kemudian 2,000 ml dari larutan tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam labu takar 1000 ml. Setelah itu ditambahkan air sampai tanda batas. Lalu diambil dari 1000 ml, diambil 10 ml dan dimasukkan ke dalam labu takar 250 ml dan ditambah air sampai tanda batas. Berapa konsentrasi dari KMNO4 dalam larutan akhir? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, di sini pilihan jawabannya itu kita harus mencari konsentrasinya dalam satuan ppm. Satuan ppm kalau di larutan itu sebenarnya sama saja dengan satuan miligram per liter. Berarti kita harus cari berapa massa KMNO4 yang ada di larutan akhir, massanya berapa miligram per volume larutan akhirnya berapa liter. Larutan akhirnya adalah larutan di 250 ml ini. Nah, ceritanya dari awal KMNO4 itu massanya 0,8214 gram. Ini dilarutkan dalam 500 mili. Berarti massa KMNO4 di 500 mili ini sebesar 0,8214. Lalu diambil 2 mili. Nah, logikanya dari 500 ml diambil 2 ml berarti hanya sebagian massa KMNO4 yang kita ambil. Berarti nanti massa KMNO4 yang kita ambil itu 2/500 kali 0,8214. Karena kita ngambil 2 mili dari 500 mili. Nah, 2 mili ini dimasukkan ke labu takar 1000. Ketika ditambah air, maka tidak ada perubahan massa KMNO4 di situ. Massanya tetap. Massanya 2/500 kali 0,8214. Nah, lalu dari 1000 ml ini diambil lagi 10. Masuk ke larutan 250 ml. Lalu ditambah air. Berarti 10 ml yang kita ambil ini dari 1000 ml, massanya sama dengan 10/1000 kali massa yang ada di 1000 mili. Massa yang ada di 1000 mili itu sebesar 2/500 kali 0,8214. Berarti massa 10 mili yang kita ambil adalah 10/1000 kali 2/500 kali 0,8214. Nah, ini massa KMNO4 yang ada di larutan 250 ml. Massa yang ada di larutan akhir. Nah, kita bisa hitung di kalkulator nilai massanya. 10 dibagi 1000 kali 2 dibagi 500 kali 0,8214. Hasilnya 3,29 kali 10 pangkat minus 5 ya. Jadi kalau kita pindahkan komanya 1 ke kiri jadinya 10 pangkat minus 5. Ini massanya masih dalam gram. Kalau kita ubah ke miligram berarti dikali 1000. Jadinya 3,29 kali 10 pangkat minus 2 miligram atau 0,0329 miligram. Nah, ini massa KMNO4 dalam miligram. Volume larutan akhir
250 ml, atau kalau kita ubah ke liter jadinya 0,25 liter. Maka ppm dari KMNO4 sama dengan massa KMNO4 dalam miligram 0,0329 dibagi volume larutannya 0,25 liter. Maka hasilnya 0,0329 dibagi 0,25. Hasilnya 0,1316. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah yang A, 0,131 ppm. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 7. Oke, berikutnya soal nomor 8. Antimoni dapat diproduksi dari dua tahapan reaksi berikut. Berapa volume gas CO2 pada tekanan 10⁵ Pa dan temperatur 95 derajat Fahrenheit yang dapat dihasilkan dari 10 gram senyawa Sb2S3. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, pertama-tama untuk mengerjakan soal ini kita lihat dulu reaksi yang terjadi. Dua reaksi yang dikasih di soal ini masih belum setara, maka kita harus setarakan terlebih dahulu. Reaksi yang pertama dari Sb2S3 ditambah dengan O2 menghasilkan Sb4O6 ditambah SO2. Di sini belum setara. Kalau kita lihat jumlah Sb di kiri ada 2, jumlah Sb di kanan ada 4. Supaya setara maka kita samakan jumlah Sb-nya. Di kiri kita kalikan 2, sehingga Sb-nya sama-sama 4. Kemudian kita samakan jumlah sulfurnya. Di kiri karena sudah dikasih koefisien 2, jumlah sulfurnya jadi 3 kali 2, jadinya 6. Maka jumlah sulfur di kanan juga harus 6. Supaya 6 koefisien SO2 kita kasih 6. Supaya sulfurnya jadi 6. Nah, maka total oksigen di kanan jadinya 6 plus 6 kali 2 berarti 18. Total oksigen di kiri harus 18 juga. Berarti supaya 18, O2-nya harus kita kalikan 9. Kemudian kita setarakan reaksi yang kedua. Dari Sb4O6 ditambah C menjadi Sb ditambah CO2. Jumlah Sb di kiri 4, di kanan harus sama 4. Maka kita kalikan 4. Kemudian jumlah oksigen di kiri 6, maka jumlah CO2 di kanan, supaya oksigennya 6, molekul CO2 harus kita kalikan 3. Nah, karena karbon di kanan jadi 3, maka di kiri kita kalikan 3, koefisien karbon. Nah, sehingga kedua reaksi ini bisa kita totalin supaya jadi satu reaksi saja. Karena kedua reaksi ini termasuk reaksi beruntun, di mana reaksi pertama ini menghasilkan senyawa Sb4O6 dan senyawa Sb4O6 ini direaksikan lanjut untuk menghasilkan Sb. Nah, kebetulan koefisien Sb4O6 di reaksi 1 dan reaksi 2 ini kebetulan sudah sama-sama 1, sehingga tidak perlu kita ubah lagi koefisiennya, langsung kita bisa totalin saja. Nah, sehingga ketika reaksi ini kita totalin, senyawa Sb4O6-nya bisa kita coret, hasilnya 2Sb2S3 ditambah 9O2 ditambah 3 karbon, hasilnya menjadi 4Sb ditambah 6SO2 ditambah 3 CO2. Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini, perbandingan koefisien Sb2S3 dengan gas CO2 yang dihasilkan adalah 2:3. Ini perbandingan stoikiometrinya. Maka yang pertama kita harus hitung dulu mol dari Sb2S3. Mol sama dengan massa dibagi mR.
massa Sb2S3 diketahui di soal sebesar 10 gram dibagi MR Sb2S3. Nah, dari tabel penduduk unsur diketahui AR Sb itu 121,8 kali 2 karena Sb-nya ada 2 ditambah AR sulfur 32 dikali 3 karena sulfurnya ada 3. Maka mol dari Sb2S3 kita bisa hitung di kalkulator. 10 dibagi 121,8 dikali 2 ditambah 32 kali 3. Hasilnya 0,0294. Nah, maka dari sini, dari mol Sb2S3 bisa kita hitung berapa mol CO2. Sesuai perbandingan koefisien, maka mol CO2 3/2 kali mol Sb2S3. Berarti 3/2 kali 0,0294. Kita bisa hitung di kalkulator. 0,0294 kali 3 dibagi 2. Hasilnya 0,0441. Nah, maka untuk mencari berapa volume gas CO2, kita bisa gunakan rumus gas ideal, PV sama dengan nRT, atau V sama dengan nRT per P. Mol dari CO2 0,0441 dikali. Nah, di sini tekanan yang diketahui di soal dalam satuan Pascal. Kalau tekanannya dalam satuan Pascal, maka kita gunakan R-nya yang nilainya 8,314. Nanti volume yang kita peroleh dalam satuan meter pangkat 3. Kemudian dikali temperaturnya di sini diketahui dalam derajat Fahrenheit. Kalau kita mau mengubah dari derajat Fahrenheit ke derajat Celcius, sebenarnya rumusnya derajat Celcius sama dengan 5/9 kali derajat Fahrenheit minus 32. Nah, tapi ada cara lebih mudah, kita bisa langsung saja gunakan konversi di kalkulator. Masuk ke menu konversi, cari temperatur, kemudian cari konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, terus kalian masukin angka Fahrenheit-nya di sini 95. Nah, berarti nilai derajat Celsiusnya 35. Berarti 95 Fahrenheit setara dengan 35 derajat Celcius. Kita ubah menjadi Kelvin. Berarti harus kita tambah 273. Hasilnya 308 Kelvin. Maka kita bisa masukkan ke persamaan yang tadi. Temperaturnya 308. Kemudian tekanannya 10⁵. Maka kita bisa hitung di kalkulator. 0,0441 dikali 8,314 dikali 308 dibagi 1 kali 10⁵. Hasilnya 0,00113. Ini masih dalam satuan meter pangkat 3. Karena di pilihan jawabannya dalam satuan liter, maka dari meter pangkat 3 ke liter itu sama saja dari meter pangkat 3 ke desimeter pangkat 3. Berarti turun 1. Karena pangkat 3 turun 1 itu dikali 1000. Supaya jadi desimeter pangkat 3. Maka hasilnya sama dengan 1,13 liter. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah yang E, 1,13 liter. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 8. Soal berikutnya soal nomor 9. Diketahui reaksi berikut ini. 2CO ditambah O2 menghasilkan 2CO2. Jika diasumsikan reaksi yang terjadi berlangsung sempurna pada wadah berikut saat valve dibuka,
maka senyawa reaktan yang tersisa dan tekanan parsial sisanya adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, di soal ini sebenarnya tidak diketahui temperaturnya berapa ya. Tapi kita bisa asumsikan temperaturnya tidak berubah ketika valve-nya terbuka. Dan temperatur di wadah pertama dan wadah kedua dan temperatur akhirnya kita asumsikan sama. Maka sesuai rumus gas ideal, PV sama dengan nRT. Ketika temperaturnya sama, maka mol dari suatu gas itu sama dengan nilai PV per RT. Jadi nilai molnya hanya bergantung dengan nilai tekanan dan juga volume wadah. Karena temperaturnya sama dan tidak berubah. Maka supaya lebih mudah, kita menghitung mol setiap gas menggunakan nilai P kali V-nya saja. Nah, kenapa seperti itu? Karena nilai temperaturnya itu konstan, tetap. Jadi nanti bakal kecoret di akhir kalau kita mau mengkonversikan dari mol ke volume atau sebaliknya. Jadi kita biarkan nilai molnya itu dalam tekanan kali volume saja. Nah, maka mol dari CO kita bisa hitung sama dengan tekanannya 0,5 kali volumenya 2. Berarti 1 per RT ya. Nilainya 1 per RT. Di sini 1 per RT-nya tidak aku tulis biar lebih mudah dalam penulisannya. Kemudian mol O2 sama dengan tekanannya 1 kali volumenya 1. Berarti 1 per RT juga nilai molnya. Nah, lalu kita tuliskan dari reaksinya 2CO plus O2 menghasilkan 2CO2. Kita tuliskan mula-mula reaksi sisa. Di awal, jumlah mol CO-nya itu 1, jumlah mol O2-nya 1. Ketika valve-nya dibuka, yang berubah kira-kira apa? Sesuai dengan teori kinetik gas, sifat gas itu pasti akan menempati seluruh ruangan di dalam wadah. Jadi ketika valve-nya dibuka, gas CO yang awalnya ada di kiri akan berpindah sebagian menempati wadah di kanan juga. Atau dengan kata lain, gas CO akan menempati seluruh ruangan di wadah kiri dan juga kanan. Sehingga volume dari gas CO yang awalnya 2 liter, jadi volume totalnya 3 liter. Begitu juga O2 yang awalnya cuma di kanan, O2 akan mengisi juga di wadah kiri dan mengisi seluruh ruangan wadah kanan maupun kiri. Sehingga volume gas O2 sama dengan volume totalnya juga, yaitu volume wadah total 2 ditambah 1, 3 liter. Nah, maka di sini tidak terjadi perubahan mol sebelum terjadinya reaksi. Nah, maka mol awal dari CO sama O2 di awal sebelum terjadi reaksi saat valve-nya dibuka, molnya masih tetap 1 mol. Kemudian terjadi reaksi, dari nilai mol ini yang menjadi pereaksi pembatas adalah gas CO. Karena jumlah mol dibagi koefisiennya nilainya nilai terkecil. Mol dari CO 1 dibagi koefisiennya 2, hasilnya setengah. Mol dari O2 1 dibagi koefisiennya 1, hasilnya 1. Nilai yang lebih kecil, senyawa tersebut jadi pereaksi pembatas. Maka yang jadi pereaksi pembatas adalah CO. Sehingga mol dari CO akan habis semua. O2 yang bereaksi sesuai perbandingan koefisien 1 banding 2 terhadap CO. O2 yang bereaksi berarti setengah kali CO yang bereaksi. Berarti setengah kali 1. Maka yang bereaksi cuman setengah saja. CO2 yang dihasilkan sesuai perbandingan koefisien terhadap CO. CO2 yang dihasilkan berarti setara dengan CO yang bereaksi, yaitu 1 mol. Maka di akhir CO-nya habis, O2-nya sisa 0,5. Nah, maka dari pertanyaan di soal, senyawa reaktan yang tersisa adalah molekul O2. Nah, berapa tekanan O2 yang sisa ini
Nah, ini sebenarnya nilai molnya itu masih dibagi RT. Kalau kita mau cari tekanannya, berarti P sama dengan nRT per V. Nah, nilai mol 0,5 ini sebenarnya kan masih dibagi RT. Nah, nanti kalau kita masukkan ke sini, 0,5 per RT dikali RT sama saja nanti kecoret. Sehingga untuk mencari tekanannya tinggal 0,5 dibagi volumenya saja. Maka tekanan parsial O2-nya sama dengan 0,5 dibagi volume total wadah, yaitu 3. Sehingga jadinya 1/6 atm. Nah, itu tekanan parsial gas O2 yang sisa. Maka jawaban untuk soal nomor 9 ini yang tepat adalah yang E. Senyawa reaktan yang tersisa adalah molekul O2 dengan tekanan parsial sisanya 1/6 atm. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 9. Oke, soal berikutnya soal nomor 10. Jika sebanyak 24 gram grafit bereaksi dengan gas oksigen terbatas pada temperatur 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, menghasilkan kalor sebesar 481 kJ dan campuran gas CO dan CO2, berapa massa CO dan CO2 yang dihasilkan berturut-turut? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita harus tuliskan terlebih dahulu reaksi pembakaran menghasilkan gas CO maupun CO2. Reaksi pembakaran dari grafit atau karbon menghasilkan gas CO, berarti karbon plus O2 menjadi gas CO. Kalau kita setarakan, jumlah karbonnya sudah sama 1, jumlah oksigen di kanan 1, di kiri 2. Nah, supaya sama dan supaya menghasilkan 1 molekul CO, maka kita harus kalikan koefisien O2-nya dengan setengah, supaya oksigennya sama-sama setengah, dan koefisien CO tetap 1. Kemudian kita tuliskan juga reaksi pembakaran karbon menghasilkan CO2. Nah, untuk reaksi ini karena jumlah oksigennya sudah sama dan karbonnya sama, berarti reaksinya sudah setara. Nah, dari kedua reaksi ini, reaksi pertama memiliki nilai entalpi senilai dengan nilai entalpi pembentukan gas CO, yaitu nilainya minus 110,5 kJ per mol. Kenapa seperti itu? Karena sesuai definisi entalpi pembentukan, yaitu nilai entalpi untuk reaksi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya pada kondisi bebas di alam. Nah, reaksi pembakaran dari karbon, unsur karbon dengan setengah molekul O2 menghasilkan 1 molekul CO ini sesuai dengan definisi entalpi pembentukan gas CO. Kemudian untuk reaksi yang kedua, reaksi pembakaran karbon menjadi gas CO2 memiliki nilai entalpi sesuai dengan nilai entalpi pembakaran karbon. Karena reaksi pembakaran secara definisi sesuai definisi entalpi pembakaran, reaksi pembakaran itu akan menghasilkan gas CO2 dan gas H2O. Nah, kalau yang dibakar itu karbon, maka definisi entalpi pembakaran karbon adalah reaksi pembakaran dari 1 mol karbon menghasilkan gas CO2. Maka reaksi ini sesuai dengan definisi entalpi pembakaran karbon. Nilainya sebesar minus 393,5 kJ per mol. Nah, di soal diketahui sebanyak 24 gram grafit. Kalau kita hitung nilai molnya, mol dari karbon sama dengan massa per AR. Massa dari karbon 24 dibagi AR karbon, teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur. Nilai AR-nya itu 12. Maka molnya sama dengan 2 mol. Nah, ini mol karbon total yang direaksikan. Mol karbon total yang direaksikan
itu sebagian akan bereaksi menghasilkan gas CO dan sebagian bereaksi menghasilkan gas CO2. Maka mol karbon untuk menghasilkan CO ditambah mol karbon untuk menghasilkan CO2 totalnya 2 mol. Nah, di mana mol karbon yang digunakan untuk menghasilkan gas CO ini sesuai perbandingan koefisien sama dengan mol dari gas CO itu sendiri. Berarti mol karbon untuk jadi CO ini sama dengan mol dari gas CO. Mol karbon untuk menghasilkan gas CO2 sesuai perbandingan koefisien 1:1 sama dengan mol dari gas CO2 itu sendiri yang dihasilkan. Berarti mol karbon total itu sama dengan mol gas CO ditambah mol gas CO2 sama dengan mol karbon total, yaitu 2 mol. Nah, maka kita dapat persamaan yang pertama. Kita bisa misalkan mol dari gas CO yang dihasilkan dari reaksi pembakaran ini sebagai X, mol dari gas CO2 sebagai Y. Maka kita dapat persamaan yang pertama, yaitu X plus Y sama dengan 2. Kemudian dari reaksi pembakaran yang terjadi, nilai kalor total yang dihasilkan itu sebesar 481 kJ. Kalor total ini sama dengan kalor yang dihasilkan dari reaksi 1 dan reaksi 2. Jadi Q1 plus Q2. Nah, supaya tidak bingung tanda plus minusnya, tanda minus dalam nilai entalpi itu kan artinya reaksinya melepaskan kalor. Nah, nilai entalpi sendiri itu setara dengan nilai kalor per mol dari senyawa yang koefisiennya 1. Nah, sehingga kalor total yang dihasilkan itu 481 setara dengan kalor yang dihasilkan dari reaksi 1. Kalor yang dihasilkan dari reaksi 1 itu nilainya setara dengan nilai entalpi reaksi 1 dikalikan mol dari karbon yang bereaksi menghasilkan CO. Di mana tadi nilainya setara dengan mol CO. Di mana mol CO tadi kita misalkan dengan X. Berarti reaksi 1 akan menghasilkan kalor yang setara dengan nilai 110,5 kali X kali mol karbon yang berubah menjadi CO, setara dengan nilai X. Sementara kalori yang dihasilkan dari reaksi 2 setara dengan nilai 393,5 kali Y. Maka di sini kita dapat persamaan yang kedua. Kalau kita balik persamaannya jadi 110,5X plus 393,5Y sama dengan 481. Ini persamaan yang kedua. Maka dengan menggunakan cara penyelesaian persamaan dua variabel yang sudah dijelaskan di soal yang sebelumnya, kita bisa hitung di kalkulator menggunakan mode persamaan dua variabel. Koefisien X untuk persamaan yang pertama itu 1, koefisien Y-nya 1, konstantanya 2. Koefisien X untuk persamaan yang kedua 110,5, koefisien Y-nya 393,5. Konstantanya 481. Maka kita dapat dari sini nilai X atau mol dari CO sama dengan 1,081 mol. Kemudian mol dari CO2 yang dihasilkan, kita klik lagi sama dengan di kalkulator, yaitu mol CO2 sama dengan 0,919 mol. Maka dari sini kita bisa hitung massa dari CO sama dengan mol kali MR, berarti 1,081 kali MR CO. Teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur AR karbon dan juga AR oksigen. AR karbon itu 12, AR oksigen 16. Berarti sama dengan, kita kembalikan ke mode normal kalkulatornya, 1,081 kali 12 tambah
16. Hasilnya 30,27 gram. Kemudian massa CO2 sama dengan mol kali MR 0,919 kali MR CO2 berarti AR karbon 12 ditambah AR oksigen 16 kali 2. Hasilnya sama dengan 0,919 kali 12 ditambah 16 kali 2. Sama dengan 40,44. Nah, sehingga massa CO yang dihasilkan sebesar 30,27 gram atau bisa dibulatkan jadi 30,3 gram. Massa CO2 yang dihasilkan sebanyak 40,44 gram atau bisa dibulatkan jadi 40,4 gram. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah yang D. Massa CO-nya 30,3 gram, massa CO2-nya 40,4 gram. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 10. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, soal berikutnya soal nomor 11. Sebanyak 5,48 gram senyawa asam format dibakar dengan gas oksigen berlebih pada kalorimeter bom sesuai reaksi berikut ini. Jika terjadi kenaikan temperatur pada kalorimeter dari 25 derajat Celcius menjadi 27,26 derajat Celcius dan diketahui kapasitas kalorimeter beserta isinya adalah 13,4 kJ per Kelvin, hitung berapa nilai delta Hc asam format pada temperatur 298 Kelvin. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, karena ini soal terkait kalorimeter bom, di kalorimeter bom nilai kalornya itu setara dengan nilai energi dalam. Jadi rumusnya delta U energi dalam, perubahan energi dalam sama dengan minus nilai kalor dibagi nilai mol dari senyawa yang dibakar. Nah, nilai kalornya sendiri kita bisa hitung dari kapasitas kalorimeter beserta isinya, karena di sini kalorimeter dan isinya sudah disatukan menjadi nilai kapasitas kalor. Berarti C besar kali delta T dibagi nilai mol dari asam format. Mol dari asam format bisa kita ganti menjadi massa dibagi MR dari asam format. Maka nilai delta U-nya sama dengan minus C-nya 13,4 kali delta T-nya, T akhir 27,26 dikurang 25. Dibagi massa asam formatnya 5,48 dibagi nilai MR asam format. Teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur AR hidrogen, karbon, dan oksigen. AR hidrogen itu 1, di sini hidrogennya ada 2, berarti kali 2 ditambah AR karbon 12 ditambah AR oksigen 16 kali 2. Maka kita bisa hitung di kalkulator. Min 13,4 kali 27,26 dikurang 25. Lalu dibagi 5,48 dibagi 2 ditambah 12 ditambah 16 kali 2. Hasilnya minus 254,2 kilojoule per mol. Nah, ini nilai delta U reaksi pembakaran asam format. Untuk mencari nilai delta H reaksi pembakaran asam format atau delta Hc, teman-teman bisa hitung dari nilai delta U ditambah delta N G kali R kali T. Delta U-nya minus 254,2. Delta NG di sini apa? Delta NG adalah selisih total koefisien gas di produk dikurang total koefisien gas di reaktan.
Yang berfasa gas di produk ada CO2 sama H2O. Yang berfasa gas di reaktan ada O2. Total koefisien gas di produk itu 2. Total koefisien gas di reaktan sebesar 1/2 atau 0,5. Maka delta Ng-nya sama dengan 2 dikurang 0,5. Sama dengan 1,5. Berarti 1,5 kali nilai R-nya kita gunakan R konstanta gas ideal yang satuannya dalam joule, yaitu 8,314. Tapi supaya satuannya sama dengan satuan delta U dalam kilojoule, nilai R-nya harus kita bagi 1000 atau dikali 10 pangkat minus 3. Jadi 8,314 dikali 10 pangkat minus 3. Lalu dikalikan temperaturnya, diminta dalam temperatur 298 Kelvin. Maka kita bisa hitung di kalkulator. Minus 254,2 ditambah 1,5 dikali 8,314 kali 10 pangkat min 3 dikali 298. Hasilnya minus 250,5 kilojoule per mol. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 11 ini adalah yang D. Minus 250,5 kilojoule per mol. Nah, ini nilainya harusnya minus ya. Karena reaksi pembakaran itu reaksi yang melepas kalor. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 11. Berikutnya soal nomor 12. Salah satu garis pada spektrum atom hidrogen deret Balmer memiliki nilai panjang gelombang sebesar 397 nanometer. Transisi elektron yang terjadi pada atom hidrogen berdasarkan panjang gelombang tersebut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini kita gunakan rumus persamaan Rydberg, yaitu 1 lambda sama dengan RH kali Z kuadrat kali 1 N1 kuadrat min 1 N2 kuadrat. Nah, untuk atom hidrogen, nilai Z-nya, yaitu nomor atomnya, nomor atom hidrogen itu 1. Berarti nilai Z-nya 1. Kemudian untuk deret Balmer itu merupakan deret spektrum yang mana transisi elektron yang terjadi itu dari kulit lebih tinggi dari 2 ke kulit 2. Jadi transisinya dari N lebih besar dari 2 ke kulit N sama dengan 2. Atau nilai N1-nya di sini nilainya sama dengan 2. Jadi rumusnya bisa kita ganti jadi 1 lambda sama dengan RH, Z-nya 1 berarti hasilnya 1. N1-nya itu nilainya 2 untuk deret Balmer. Jadi untuk transisi elektron ini untuk N1-nya itu N akhirnya ya, yaitu N1-nya sama dengan 2. Jadi transisinya itu selalu dari kulit yang lebih tinggi ke kulit yang lebih rendah kalau di dalam deret spektrokimia. Nah, sehingga yang kita cari adalah nilai N2-nya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai lambdanya. Lambdanya sebesar 397 nanometer. Supaya satuan lambda sama dengan satuan RH, kita ubah dari satuan nanometer menjadi sentimeter. Dari nanometer ke sentimeter, maka kita harus kalikan 10 pangkat minus 7. Sehingga lambdanya menjadi lambdanya jadi 397 kali 10 pangkat minus 7. Sama dengan RH-nya 19678 kali 1/2 kuadrat berarti 1/4 minus 1 N kuadrat. Nah, persamaan ini bisa kita ubah menjadi 1 N kuadrat sama dengan 1/4 dikurang 1/397 kali 10 pangkat min 7
kali 109.678. Nah, nanti nilai N-nya, hasil yang di atas ini nanti kita balik supaya jadi N kuadrat, lalu diakarkan. Nah, kita bisa hitung di kalkulator. Jadi 1 dibagi 4 dikurang 1 per 397 kali 10 pangkat min 7 kali 109.678. Nah, kemudian kita pangkatkan min 1 supaya jadi N kuadrat, lalu kita akarkan hasil yang tadi supaya dapat nilai N. Maka nilai N-nya sama dengan 7. Sehingga transisi yang terjadi dalam deret Balmer dengan panjang gelombang 397 nanometer adalah dari N sama dengan 7 ke N sama dengan 2. Jadi teman-teman harus ingat transisinya itu selalu dari kulit yang lebih tinggi dari 2 ke kulit 2 untuk deret Balmer. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 ini adalah yang A. N sama dengan 7 ke N sama dengan 2. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 12. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Berikutnya soal nomor 13. Suatu sampel gas ideal sebanyak 1 mol dengan nilai CV molarnya sebesar 3/2 kali R mengalami proses siklus sesuai dengan gambar berikut. Hitung berapa nilai kerja atau W dari gas tersebut pada proses 3:1. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau kita lihat proses dari proses 3:1 ini merupakan proses isotermal. Di sini diketahui prosesnya isotermal. Pada proses isotermal itu berlangsung pada temperatur yang tetap. Berarti nilai delta T-nya sama dengan 0. Nah, pada proses isotermal ini, nilai W, sesuai rumusnya, W itu sama dengan minus P kali delta V. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kurva proses isotermalnya itu bukan kurva linier, tapi kurva yang melengkung ya. Ini menandakan bahwa prosesnya itu berlangsung reversible. Nah, kalau prosesnya isotermal reversible, maka rumus kerja nilai tekanan P ini bisa kita ganti menjadi tekanan gas ideal. Sesuai yang dijelaskan di soal, kalau gas sampelnya itu berupa gas ideal, maka tekanannya bisa kita ganti menjadi nRT per V. Sehingga nilai W-nya sama dengan minus nRT per V kali dV. Karena di sini temperaturnya konstan, maka nilai nRT bisa kita keluarin dan bisa kita integralkan dV per V dari V1 ke V2. Sehingga hasilnya integral dV per V hasilnya adalah ln V. Dari V1 ke V2 berarti ln V2 per V1. Sehingga hasil integralnya adalah min nRT ln V2 per V1. Nah, kita bisa hitung. Di sini nilai molnya 1. Nilai R-nya kita gunakan konstanta gas ideal yang satuannya dalam joule, yaitu 8,314. Temperaturnya kita harus hitung dulu. Cara menghitungnya bagaimana? Di sini diketahui di titik 3 misalkan, pada tekanan 0,5 atm, volumenya itu 44,88. Berarti kita bisa masukkan ke rumus PV nRT. Tekanan 0,5, volumenya 44,88, molnya 1, R-nya kita gunakan yang satuannya liter atm, karena tekanannya dalam atm, volumenya dalam liter, atau desimeter pangkat 3. Berarti R-nya kita gunakan 0,082 kali T. Maka T-nya bisa kita hitung di kalkulator. 0,5 kali
44,88 dibagi 0,082. Hasilnya 273,66 Kelvin. Nah, kita bisa masukkan nilai T-nya 273,66 Kelvin kali ln V2-nya berarti V di titik 1. V akhir. Nilainya 22,4. V1-nya V awal berarti, yaitu 44,88. Nah, maka kita bisa hitung di kalkulator. Minus 1 kali 8,314 kali 273,66 kali ln 22,44 dibagi 44,88. Hasilnya 1577,05. Atau kita bulatkan jadi 1577 Joule. Nah, kita ubah jadi kilojoule, hasilnya 1,577 kilojoule. Nah, nilai W-nya di sini positif ya. Positif 1,577 kilojoule atau positif 1,58 kilojoule. Sehingga jawaban untuk soal nomor 13 ini adalah yang B, plus 1,58 kilojoule. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 13. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 13. Soal berikutnya, soal nomor 14. Suatu sampel gas ideal diatomik sebanyak 2 mol pada temperatur 250 Kelvin dipanaskan secara reversibel dan isokorik sampai temperaturnya mencapai 300 Kelvin. Diketahui nilai CV molar gas tersebut sebesar 27,5 Joule per Kelvin. Berapa nilai delta S dari gas tersebut? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mencari nilai delta S sesuai rumus, delta S system itu sama dengan nilai Q reversible dibagi nilai T. Nah, di sini prosesnya sudah reversible dan prosesnya isokorik. Berarti nilai QV, Q pada volume tetap, karena isokorik itu artinya prosesnya berlangsung pada V tetap. Nah, nilai QV itu setara dengan nilai delta U. Kalor pada volume tetap setara nilainya dengan nilai delta U. Maka di sini nilai Q-nya bisa kita ganti dengan nilai delta U. Delta U sendiri bisa kita cari dari nilai CV kali DT. Nah, jangan lupa harus kali nilai molnya ya, dibagi T. Nilai mol dan CV di sini berupa konstanta, maka bisa kita keluarkan dan kita integralkan nilai DT per T. Integral DT per T hasilnya adalah ln dari T. Dari batas T1 ke T2 berarti hasilnya ln T2 per T1. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Nilai molnya 2, CV-nya 27,5, T2-nya 300 Kelvin, T1-nya 250. Berarti 300 dibagi 250. Maka kita bisa hitung di kalkulator 2 kali 27,5 kali ln 300 dibagi 250. Hasilnya 10,03 Joule per Kelvin. Nah, ini nilai delta S dari reaksi tersebut. Sehingga jawaban untuk soal nomor 14 ini adalah yang A, 10,03 Joule per Kelvin. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 14. Oke, soal berikutnya soal nomor 15. Di antara molekul atau ion berikut ini yang bersifat paramagnetik
adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, sifat paramagnetik di kimia itu ditandai dengan adanya elektron yang tidak berpasangan. Jadi, teman-teman harus cek konfigurasi elektronnya supaya tahu ada atau tidak elektron yang tidak berpasangan. Atau bisa juga cek dari struktur Lewisnya. Nah, kalau teman-teman lihat kelima pilihan jawaban di sini, semua molekulnya itu berupa molekul diatomik. Nah, untuk molekul diatomik, konfigurasi elektronnya harus kita lihat dari diagram orbital molekul. Nah, apa itu diagram orbital molekul? Diagram orbital molekul kurang lebih menggambarkan posisi atom dalam ikatan yang terjadi antara dua atom di dalam molekul tersebut, sehingga nanti kelihatan elektronnya itu berada di orbital yang mana. Nah, berikut contoh diagram orbital molekul untuk jawaban yang A, yaitu molekul CO. Untuk gambar ini, di sini cuman digambarkan dari orbital 2p saja. Untuk orbital 1s maupun 2s, ini tidak digambarkan karena sudah pasti elektronnya terisi penuh. Nah, teman-teman lihat konfigurasi elektron dari karbon itu sampai 2p2, konfigurasi elektron untuk oksigen sampai 2p4. Nah, ketika atom karbon dan oksigen berikatan membentuk molekul CO, keduanya akan dari orbital p ini, keduanya akan membentuk satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Nah, di dalam diagram orbital molekul itu, setiap ikatan itu akan menghasilkan ya orbital bonding sama orbital antibonding. Jadi setiap ikatan sigma itu nanti ada sigma bonding sama sigma antibonding. Sigma antibonding ditandai dengan tanda bintang di atasnya. Energi orbital antibonding pasti lebih tinggi daripada orbital bonding. Nah, maka di sini dari ke-6 orbital P ini terbagi menjadi orbital sigma bonding, sigma antibonding, dan juga orbital pi bonding dengan pasangannya yaitu orbital pi antibonding. Nah, untuk molekul yang total nomor atomnya atau total elektronnya itu kurang dari sama dengan 14, maka energi orbital pi-nya itu lebih rendah daripada orbital sigma. Jadi posisi orbital pi-nya di bawah orbital sigma. Nanti kalau jumlah elektron totalnya atau total nomor atomnya itu lebih besar dari 14, maka posisi orbital sigma lebih rendah daripada orbital pi. Sigmanya di bawah dari pi. Jadi dibalik. Nah, makanya di sini untuk molekul CO, orbital pi-nya di bawah baru sigma. Dan teman-teman lihat di sini untuk molekul CO tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Nah, teman-teman lihatnya di bagian tengahnya ketika atom C dan O sudah berikatan. Jadi lihat di tengahnya. Nah, berikutnya ini diagram orbital molekul untuk molekul N2. Hampir sama seperti CO, jadi di sini tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Semuanya berpasangan. Maka N2 tidak bersifat paramagnetik. Nah, berikutnya ini diagram orbital molekul untuk molekul NO+. Nah, karena ada muatan positif, artinya ada satu elektron yang dilepas. Makanya di sini teman-teman bisa pilih antara atom N atau O yang melepas elektron. Biasanya yang melepas elektron itu atom yang keelektronegatifannya lebih rendah. Jadi nitrogen di sini yang bermuatan positif. Satu elektronnya dilepas. Sehingga elektron di 2p untuk nitrogen sisa 2 elektron. Nah, tapi keseluruhan elektronnya ada 6. Sehingga di sini tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Nah, berikutnya kita lihat untuk molekul NO-. Nah, di sini ada satu tambahan elektron karena bermuatan negatif, jadi tambahan elektronnya ditaruh di atom oksigen. Dan kalau kita lihat diagram orbital molekulnya, ada 2 elektron yang tidak berpasangan.
Sehingga molekul NO- ini bersifat paramagnetik karena ada elektron yang tidak berpasangan. Sehingga jawaban untuk soal nomor 15 ini adalah yang D, yaitu NO-. Dan terakhir, kalau kita lihat diagram orbital molekul untuk F2, di sini sama-sama atom F, jadi konfigurasi elektron terakhirnya yaitu 2p5. Di sini tidak ada elektron yang tidak berpasangan, semuanya berpasangan. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 adalah ion NO-, ion yang bersifat paramagnetik. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 15. Oke, soal berikutnya soal nomor 16. Di antara molekul berikut ini, yang memiliki geometri trigonal planar adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, molekul yang memiliki geometri trigonal planar adalah molekul yang atom pusatnya memiliki domain 3. Di mana domain 3-nya itu harus terdiri dari 3 pasang elektron ikatan atau 3 PeI dan PeB-nya 0. Jadi atom pusatnya itu harus tidak memiliki PeB dan memiliki 3 pasang elektron ikatan. Nah, kalau kita cek satu persatu dari senyawa yang A, senyawa ASH3 itu memiliki struktur seperti berikut. Karena AS itu elektron valensinya 5 dan 3 elektron dipakai untuk ikatan, berarti menyisakan 2 elektron menjadi 1 PeB, 1 pasangan elektron bebas. Karena atom pusatnya AS memiliki PeB, maka geometrinya sudah pasti tidak trigonal planar. Nah, sekarang kita lanjut ke senyawa yang kedua, ClF3, strukturnya sebagai berikut. Cl itu elektron valensinya 7, karena golongan 7A. 3 elektron dipakai untuk ikatan, berarti sisa 4. Nah, 4 elektron ini jadi 2 PeB. Karena atom pusatnya punya PeB, berarti sudah pasti geometrinya tidak trigonal planar. Kemudian senyawa berikutnya SOCl2, strukturnya sebagai berikut. Nah, di sini atom pusatnya sulfur, elektron valensinya 6. 4 elektronnya dipakai untuk membentuk 4 ikatan, berarti menyisakan 2 elektron menjadi 1 PeB. Karena atom pusatnya punya PeB, berarti geometrinya tidak trigonal planar. Kemudian senyawa berikutnya SO3, strukturnya sebagai berikut. Nah, di sini atom pusatnya masih sulfur, elektron valensi sulfur itu 6. Dari 6 elektron tersebut dipakai untuk membentuk 6 ikatan, sehingga tidak menyisakan elektron bebas. Maka atom pusat sulfur ini memiliki 3 pasang ikatan, ada 3 pasang ikatan atau 3 PeI, PeB-nya 0, sehingga sesuai dengan geometri trigonal planar. Maka molekul SO3 ini memiliki geometri trigonal planar. Dan yang terakhir, ion ClO3-, strukturnya sebagai berikut. Nah, atom pusatnya Cl memiliki elektron valensi 7, 5 elektron dipakai untuk ikatan, berarti menyisakan 2 elektron bebas. Dan jadi 1 PeB. Karena atom pusat Cl memiliki 1 PeB, berarti sudah pasti geometrinya tidak trigonal planar. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 ini adalah yang D, yaitu SO3. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 16.